Selamat pagi Ibu, nama saya Michael Aksa Thomas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari bab 3, yaitu yang memiliki judul Defining the Management Problem. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai alasan untuk melakukan suatu riset, nah alasan yang bisa menjadi dasar itu adalah karena adanya suatu masalah yang terjadi baik pada suatu organisasi ataupun pada seorang individu. Nah, bisa juga masalah tersebut harus ditangani secara cepat, atau juga ada masalah yang tidak perlu ditangani secara cepat. Namun terlepas dari kedua karakteristik masalah tersebut, tentu kita perlu melakukan suatu riset yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Next. Oke, looking for decision opportunities or areas for improvement. Oke, bisa dilihat dari poin-poin di sebelah kanan. Berikut adalah contoh-contoh yang dapat mengilustrasikan bahwa suatu penelitian memainkan peran penting bagi seorang manajer dalam menetapkan suatu keputusan terhadap suatu peluang dalam melakukan peningkatan untuk organisasi tersebut. Nah, yang pertama adalah monitoring performance. Monitoring performance ini bisa dilihat dari sisi sales, market share, kepuasan konsumen, ataupun kesejahteraan pekerja. Nah, poin kedua adalah mengidentifikasi peluang pasar serta kendala-kendalanya dalam pasar tersebut. Poin ketiga, perusahaan yang mempertimbangkan produk baru atau melakukan ekspansi pada pasar baru. 4. Analisis customer. 5. Penelitian terhadap competitive environment dari suatu organisasi. Dan yang keenam adalah evaluasi dari suatu industri. Oke, next. To conduct research or not. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk melakukan suatu penelitian atau tidak. Oke, menurut Lehman, Gupta, and Steckel, dan juga Parasuraman, Grewal, dan Krishnan, jadi ada 4 poin penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah potensi kegunaan hasil penelitian. Nah, penemuan dari suatu penelitian yang dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan dan juga aksi dari seorang manajer. Lalu yang kedua adalah resources yang tersedia untuk mengimplementasikan hasil penelitian. Nah, maksudnya adalah seorang manajer harus melihat dan juga memastikan bahwa perusahaan atau organisasi yang diampu tersebut memiliki sumber daya yang cukup. Yang tujuannya adalah ketika penelitian sudah selesai, dan jika perusahaan memiliki sumber daya yang cukup, maka penelitian tersebut tidak menjadi sia-sia karena perusahaan tersebut bisa melakukan action terhadap penelitian tersebut. Nah, tapi jika tidak, maka hasil dari penelitian tersebut akan terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah feedback daripada stakeholders terhadap proyek tersebut. Tentunya, stakeholders juga merupakan pemegang saham di perusahaan tersebut, dan maka dari itu, kita harus bisa meyakinkan dan kita harus bisa memberikan ide yang baik agar stakeholders pun bisa setuju dengan apa yang menjadi ide kita. Sebab jika stakeholders tersebut tidak setuju dengan ide kita, tapi kita sudah melakukan riset itu terlebih dahulu, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Oke, yang keempat adalah cost dan juga benefit dari melakukan penelitian. Nah, seorang manajer juga harus memastikan bahwa dengan melakukan proyek penelitian tersebut, harus bisa memastikan bahwa hal tersebut bisa menguntungkan hasil yang lebih lagi, dan jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian tersebut malah lebih besar dibandingkan hasil yang akan didapat nantinya. Nah, untuk melakukan riset atau tidak, harus memperhatikan 4 poin tersebut. Next. Oke, defining the management problem. Mendefinisikan masalah pada manajemen, seorang peneliti biasanya harus bisa mengevaluasi biaya dan juga keuntungan dalam melakukan suatu proyek penelitian. Dan dalam mendefinisikan suatu masalah yang ada pada manajemen, harus dipahami bahwa ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah situasi yang ada sekarang. Peneliti harus bisa melihat situasi pada saat ini yang nantinya harus eee, harus di-compare dengan situasi yang seharusnya atau juga yang bisa disebut dengan situasi yang ideal. Yang kedua adalah bertanya, mengapa situasi ini merupakan suatu masalah? Hal tersebut juga harus ditanyakan kepada seorang peneliti, agar tujuan dan juga objektif daripada penelitian tersebut jelas dan akurat, yang tentunya harus menemukan di mana suatu masalah, inti dari masalah tersebut, yang nantinya dengan tujuan riset tersebut adalah untuk memecahkan masalah tersebut.
Yang ketiga adalah situasi yang ideal. Seperti yang ada di poin 1, situasi yang ideal itu penting, karena situasi ideal tersebut akan dibandingkan dengan situasi yang ada pada saat ini, dan juga sebagai pengukur jarak antara tujuan dan juga situasi yang ada sekarang sedang dialami. Nah, jadi bisa dibilang, progresnya sampai mana gitu. Oke, next, itu fixing situation that are broken. Memperbaiki situasi yang sedang tidak baik atau yang sedang rusak atau hancur. Tugas penting dari seorang manajer adalah memastikan bahwa target dari suatu organisasi atau perusahaan bisa tercapai dan organisasi tersebut bisa berjalan dengan efisien. Ketika objektif dari organisasi tersebut tidak dapat dicapai dan organisasi tersebut tidak berjalan seperti seharusnya, menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk memecahkan masalah tersebut dengan membandingkan situasi sekarang dan situasi yang ideal bagi organisasi tersebut. Nah, tahap pertama dalam memperbaiki situasi yang sedang tidak baik atau yang sedang rusak tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi akan apa yang sedang terjadi dan juga menemukan inti dari permasalahan yang ada. Itu merupakan tugas seorang peneliti untuk menemukan inti masalah yang sedang ada, untuk masalah yang ada tersebut. Namun, menurut Kapten, ada 2 skenario yang harus dihindarkan dalam melakukan suatu penelitian. Yang pertama adalah overestimating the problem, dengan maksud melakukan riset dengan mengorbankan waktu dan juga tenaga pada masalah yang sebenarnya sepele dan juga tidak penting, yang seharusnya tidak perlu effort besar dan tidak perlu terlalu di-concern masalah tersebut. Yang kedua adalah underestimating the problem, dengan maksud, ti tidak memperhatikan lebih lanjut terhadap suatu masalah yang seharusnya segera dibereskan agar organisasi bisa berjalan sesuai objektif dan juga lebih efisien. Nah, maksudnya dari underestimating the problem ini, yang seharusnya masalah tersebut memiliki potensi yang lebih besar, malah, eee, malah dibiarkan. Nah, itu adalah 2 hal yang harus dihindari dari seorang researcher atau peneliti. Untuk banyak peneliti, fase eksplorasi ini sendiri cukup sulit dikarenakan oleh banyaknya ketidakpastian dan juga keinginan untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan cenderung untuk mengacaukan interpretasi dengan fakta. Itulah mengapa bagi banyak peneliti fase eksplorasi ini cukup sulit. Nah nah untuk fase kedua adalah diagnosis. Fase diagnosis sendiri penting dalam melakukan suatu perubahan, sebab dalam tahap ini, para peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai masalah yang ada, dan tahap di mana solusi atau suatu masalah akan ditemukan. Nah, jadi ini yang cukup krusial untuk penting, karena di fase ini kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada tersebut. Nah, ada beberapa indikator yang biasa digunakan dalam fase ini. Seperti ada McKinsey 7S Framework, TC Matrix, Fishbone Diagram, dan juga Fishbone Diagram. Nah, eee, diagnosis ini sendiri, bisa, dijelaskan dengan memahami dan juga menjawab dari 3 tahapan dari manajemen problem yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu, eee bagaimana situasi sekarang, mengapa situasi ini merupakan suatu masalah, dan juga situasi yang ideal saat ini itu apa. Nah, dengan menjawab ketiga hal tersebut, nah itu bisa membantu untuk, eee, proses pemecahan masalah pada fase diagnosis ini. Next, different types of problems. Nah, yang pertama ada technical problem. Technical problem ini adanya suatu kejelasan terhadap inti masalahnya dan adanya solusi akan masalah tersebut, didukung dengan pengetahuan yang cukup dan juga untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah information problem. Information problem itu adanya kejelasan terhadap inti masalahnya dan juga ada solusi dalam memecahkan masalah tersebut, namun tidak yakin dengan cara terbaik untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, merupakan konsensus problem. Adanya pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut, namun karena adanya kepentingan yang bertentangan, maka solusi tersebut menjadi terhambat. Oke, menurut menurut Douglas dan Wydawski, untuk memecahkan suatu masalah didorong oleh 2 faktor. Yang pertama adalah tingkat konsensus tentang apakah adanya suatu masalah, apa masalahnya, dan kendala yang harus dibereskan. Yang kedua adalah adanya pengetahuan yang relevan tentang cara menyelesaikan masalah tersebut.
Oke, next, providing feedback. Nah, step ini step terakhir, tapi juga cukup krusial, penting dalam fase awal dari suatu penelitian, adalah dengan memberikan feedback yang fungsinya untuk menarik kesimpulan dan juga menetapkan action plan pada tahap selanjutnya. Menurut Volkmann, ada beberapa karakteristik dalam memberikan feedback yang efektif, seperti pertama, relevance. Maksudnya relevan yang bermaksud data yang diberikan harus sesuai dengan inti masalahnya. Yang kedua adalah comprehensible, atau dapat dimengerti atau mudah dimengerti. Yang ketiga adalah verifiable. Verifiable maksudnya bermaksud feedback yang diberikan harus akurat dan juga valid. Timely, yang berarti feedback harus diberikan sesegera mungkin. 5. Limited. Sederhana, maksudnya adalah sederhana yang mudah dimengerti agar orang lain tidak berlebihan, tidak memiliki informasi yang berlebih terhadap masalah tersebut. Yang keenam adalah professional. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Chelsea, untuk mempresentasikan bab 4. Selamat pagi, nama saya Chelsea Susilo. Hari ini saya akan mendeskripsikan tentang defining the research problem dari chapter 4. Definisi research problem sendiri adalah masalah yang tidak ambigu, spesifik, kontradiksi, dan karena adanya gap kesenjangan antara pengetahuan. Next. Masalah-masalah yang biasa terjadi. Biasanya masalah itu berasal dari situasi yang ada, pernah ada, atau sedang terjadi. Lalu kita mencari mengapa situasi ini bermasalah. Jadi kita itu mencari masalahnya, lalu situasi yang diinginkan. Jadi kita mencari apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk memecahkan suatu masalah mereka. Next. Untuk membuat pertanyaan dari masalah, harus memiliki fokus yang bertujuan. Jadi pertanyaannya itu harus fokus, memiliki tujuan, lalu spesifik dan tepat, perlu memiliki batasan yang jelas, lalu menggunakan perspektif mana yang kita selidiki. Nah, pertanyaan itu juga berisikan tentang proses dan tujuan akhir dari penelitian, dengan tujuan untuk menginformasikan keputusan dan tindakan mana yang harus diambil. Lalu, kualitas masalah penelitian itu harus relevan, layak, dan menarik. Next. Untuk membuat suatu pertanyaan, biasanya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa ini berisikan tentang pertanyaan dari tujuan khusus penelitian. Misalnya, mengapa proyek ini, penelitian ini dilakukan. Lalu, apa? Apa merupakan pertanyaan tentang penelitian utama. Contohnya, apa dampak jika ada penelitian terhadap suatu organisasi. Next. Lalu, basic type of question. Yang pertama itu exploratory research question. Nah, pada exploratory ini biasanya tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tersebut. Bisa dibilang ambigu. Lalu hasil penelitian tidak jelas karena keterbatasan. Misalnya contoh penelitian tentang bumi itu bulat atau tentang agama, dari mana asal Tuhan, dan sebagainya. Nah, biasanya menggunakan wawancara, fokus kelompok, studi kasus. Yang selanjutnya descriptive research question. Nah, pada penelitian ini untuk memperoleh data menggambarkan topik yang diminati. Contohnya research tentang berapa persen populasi masyarakat yang menyukai dengan belanja online. Lalu casual research question. Nah, pada penelitian casual ini menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya hubungan minat belanja masyarakat terhadap kualitas produk. Next. Untuk membuat suatu proposal dibutuhkan langkah-langkah. Yang pertama, management problem. Yang paling utama itu kita harus mencari apa masalah yang ingin diperdalam.
Yang kedua, purpose of the study. Jadi kita itu harus menentukan tujuan untuk menemukan suatu solusinya. Lalu research question. Nah, kita itu untuk mendapatkan suatu titik masalahnya, kita harus membuat beberapa pertanyaan. Lalu scope of the study. Lingkup studi ini menganalisis, contohnya menganalisis tingginya minat masyarakat terhadap suatu brand. Lalu relevance of the study. Pada relevansi ini kita menghubungkan antara setiap variabel. Lalu the research design. Pada desain penelitian ini melakukan instrumen survei seperti pengumpulan data, wawancara. Lalu time frame. Berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut. Yang terakhir budgeting. Pada tahap ini anggaran dari semua pengeluaran yang digunakan untuk proposal bisa dimasukkan. Next. Ethical issue in the preliminary strategies of investigation. Nah, jadi untuk membuat investigasi pada proposal itu masih harus memikirkan tentang etika. Nah, kita harus bila seseorang itu mau menolak atau tidak mau diajak bekerja sama, lakukan penolakan dengan bijak. Di sini tidak boleh ada paksaan untuk melindungi hak mereka. Nah, bagi orang yang ingin diwawancara, bila mereka menginginkan kerahasiaan untuk melindungi hak privasi mereka, bisa digunakan untuk tidak menyebarkan data diri mereka. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.